komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Ibu Febri yang telah memberikan kami tugas akhir untuk data mining B. Sebelumnya perkenalkan saya dari kelompok 14 dengan teman-teman saya dengan nama Maulia Darmaning Tias dengan NPM 4521211045 42, dan ada teman saya Renaldi Josepan dengan NPM 4521210062. Dan satu lagi teman saya Muhammad Yusuf Hadinata Putra dengan NPM 4521210088. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan tentang judulnya tentang Hari Kesehatan dan Pendapatan Negara-Negara. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Istilah dari data mining sebenarnya mulai dikenal dari sejak tahun 1990, ketika pengerjaan pemanfaatan data menjadi sesuatu yang dianggap penting dalam bentuk berbagai bidang. Data mining adalah metode komputasi yang sering digunakan untuk mencari informasi langkah dan metodenya berguna untuk mencari pola tertentu dengan data yang disimpan dalam database. Sederhananya, penambahan data mengubah dengan mentah menjadi data siap pakai untuk pengambilan keputusan. Salah satu teknik data mining adalah decision tree atau decision tree merupakan salah satu metode klasifikasi pada text mining. Kelebihan atau kekurangan dari decision tree adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang kedua, mengelimentasi perhitungan yang tidak perlu, karena pada penggunaan metode pohon keputusan, sampel yang diperiksa hanya berdasarkan kriteria tertentu. Fleksibel untuk memilih fitur dari node yang berbeda, fitur yang dipilih membedakan satu kriteria yang lain dalam node yang sama. Dalam analisis multi-year, dengan jumlah kriteria dan kelas yang besar, pemeriksa seringkali perlu mengimplementasi distribusi dimensi tinggi dan beberapa parameter dari distribusi kelas. Metode pohon keputusan dapat menghindari masalah ini dengan menggunakan lebih sedikit kriteria untuk setiap simpul dalam tanpa mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan secara signifikan. Sedangkan kekurangan dari decision tree adalah yang pertama, terjadinya duplikasi. Yang kedua, akumulasi jumlah kesalahan dari setiap level dalam pohon keputusan besar. Yang ketiga, kesulitan dalam merancang pohon keputusan yang optimal. Yang keempat, hasil kualitas keputusan yang diperoleh dari pendekatan pohon keputusan sangat bergantung pada bagaimana pohon itu dirancang. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama ada decision tree. Decision tree apa sih? Salah satu metode klarifikasi pada text mining. Dalam analisis multivariat dengan jumlah kriteria dan kelas yang besar, pemeriksa seringkali perlu mengestimasi distribusi dimensi tinggi atau beberapa parameter dari distribusi kelas. Selanjutnya ada KNN. Algoritma K-Nurse-Snedbohr merupakan algoritma umum digunakan untuk klarifikasi. Meskipun dapat juga digunakan untuk estimasi dan prediksi, KKNN adalah salah satu contoh learning database tempat data training disimpul sehingga dapat ditemukan klarifikasi data yang tidak terklarifikasi dengan cara membandingkan dengan record dan training. Selanjutnya mungkin dapat dijelaskan dengan teman saya, Renaldi. Terus di sini ada CN2 induction. CN2 induction menginduksi data menggunakan algoritma CN2. Terus CN2 rule induction hanya bekerja pada klasifikasi. Algoritma CN2 adalah salah satu teknik klasifikasi yang dirancang untuk induksi mudah yang efisien. Aturan ditulis sebagai jika nyatakan kemudian kategori yang diantisipasi, bahkan dalam domain yang mungkin menggunakan noise, yang mengandung noise.
Terus di sini ada data si 2N. Kemudian di sini ada outliers dan inliers. Pengertian dari data outlier itu sendiri ialah data yang memiliki kombinasi seperangkat karakteristik unik yang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang berbeda dari penampakan lainnya. Siapa arti karakteristik unik, yaitu nilai terlalu rendah atau terlalu tinggi dari variabel atau satu set variabel yang membuat pengamatan berbeda dari yang lain. Menilai konsekuensi dari keberadaan mereka, pengecualian kemudian harus memperhitungkan nomor kepraktisan substansi. Terus di sini ada hasil scatter plot dari Orange. Di sini bagian inlinernya. Terus di sini bagian outliernya. Terus kemudian ada diskresi. Diskresi memungkinkan jumlah interval yang diminimalkan tanpa kehilangan data itu sendiri secara signifikan. Teknik diskritisasi merupakan salah satu teknik reduksi atau data dasar yang berfokus pada pemindahan atribut kontinu atau numerik menjadi atribut diskrit atau nominal yang jumlahnya dibatasi oleh interval waktu dalam ruang yang terpisah dan terbatas. Dan berikut adalah hasil diskritasinya. Kemudian ada confusion matrix. Confusion matrix ini ialah ukuran kinerja untuk masalah klasifikasi pembelajaran mesin yang hasilnya bisa berupa dua kelas atau lebih. Matriks kebingungan adalah tabel dengan empat kombinasi berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Confusion matrix berisi empat ter yang mewakili hasil proses klasifikasi yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Kemudian di sini ada hasilnya. Kemudian ada scatter plot. Scatter plot ini ialah bagan yang biasa digunakan untuk melihat pola hubungan antara dua variabel. Untuk menggunakan scatter plot, skala data yang digunakan harus interval dan skala-skala. Kemudian data yang ditampilkan menggunakan scatter plot yang diwakilkan oleh titik di antara dua variabel. Yang pertama itu ada plot sebar, adalah jenis visualisasi data yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel yang diproyeksi ke sumbu X dan Y. Data yang kita miliki terkadang mengandung lebih dari sekedar variabel. Terus kemudian di sini ada bagian processing data. Processing adalah proses awal yang mengubah masukkan data dalam format yang sesuai dan siap untuk diproses. Beberapa contoh yang dilakukan ialah proses pre-treatment yang meliputi berbagai proses yang diperlukan, antara lain menggabungkan, membentuk ulang, atau mengubah data menjadi bersih, mengintegrasikan, kemudian mengurangi dan mendiskritasi data tersebut. Kemudian di sini ada pre-proses yang dilakukan di Orange. Kemudian di sini ada tahap pemodelan yang akan dibacakan oleh saudara Yusuf. Tahap pemodelan itu ada deskripsi data. Data di deskripsi seperti yang tercantum pada sumber data antara lain. Misalkan nih, jumlah data yang kita ambil itu ada 500 data dan atributnya itu ada 10 yang terdiri dari 2 kategorial dan 7 numerik dan 1 teks. Dan sumber data yang kita ambil itu dari kaggle.com. Memperlihatkan distribusi data dengan histogram. Ini distribusi data dengan histogramnya kita menggunakan orange. Dan ini menunjukkan potongan data aslinya, gambarannya. Kemudian ada pembahasan pemodelan yang dilakukan menggunakan metode decision tree, KNN, CN2 rule induction, outlier and inlier, discretis, confusion matrix, scatter plot, dan preprocess data. Dan kesimpulannya, telah dilakukan pemodelan data dengan menggunakan metode decision tree, KNN, CN2 rule induction, outlier and inliers, discretis, confusion matrix, scatter plot, preprocess data pada data health and income outcome of OECD and OPEC countries yang diambil dari kaggle.com. Terdapat 550 jumlah data dengan 9 atribut.
Dari hasil pemodelan didapatkan bahwa dengan menggunakan metode tersebut, data dikelompokkan menjadi Berikut. berikut. Berikut adalah referensi yang kita ambil. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.